Jadi tugas yang kemarin kamu isi apa? Belum sih, itu aku masih bingung sebenarnya. Kalau latihan yang baru gimana? Ini aku toilet dulu ya. Boleh sih, kan nanti pulang ke kampus kan. Aduh, aku kenapa ya? Kayak aku perlu konsultasi deh. Nah, jadi teman-teman, penyakit yang diderita oleh pasien tersebut itu mengarah pada kandidiasis. Nah, teman-teman semua pasti penasaran bukan apa itu kandidiasis dan apa asuhan keperawatan yang dapat kita berikan pada pasien yang menderita kandidiasis. Jadi, simak video edukasi dari kelompok 3 berikut ini sampai habis ya. Dah! 5 hari terakhir tuh sus, area kewanitaan saya terasa perih, gak nyaman dan gatal sus. Terus juga terdapat keputihan yang kental. Lalu saat saya berkemih itu terasa sakit dan terdapat kemerahan sus. Oh gitu ya Bu Angel. Jadi dari tanda dan gejala yang Ibu sampaikan tadi itu mengarah pada penyakit kandidiasis. Untuk penanganan dan perawatan lebih lanjutnya bisa kita pahami dan kita simak melalui video berikut ini. Kandidiasis merupakan infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Candida albicans dan bersifat oportunistik. Kandidiasis umumnya menginfeksi bagian tubuh yang hangat dan lembab, seperti mulut, ketiak, organ intim, dan saluran pencernaan. Kandidiasis ini dapat terjadi karena adanya penurunan sistem kekebalan tubuh, penggunaan alat kontrasepsi, penggunaan antibiotik, kebersihan diri yang buruk, serta perubahan hormonal. Penderita kandidiasis dapat mengalami gejala yang berbeda-beda, tergantung pada lokasi infeksinya. Berikut adalah gejala kandidiasis berdasarkan bagian tubuh yang terserang. Nah, yang pertama ada kandidiasis mulut, atau disebut juga dengan oral thrush. Gejala kandidiasis oral ini atau jamur mulut ini terdapat yaitu pertama, bercak putih atau kuning pada daerah mulut seperti lidah, bibir, gusi, langit-langit mulut, dan pipi bagian dalam. Nah, selanjutnya terdapat kemerahan pada bagian mulut dan tenggorokan. Yang ketiga, terdapat kulit pecah-pecah pada bagian sudut mulut. Yang keempat, terdapat nyeri pada menelan. Yang kelima, terdapat luka pada daerah sudut bibir. Nah, yang kedua disebut juga dengan kandidiasis vulvovaginal. Kandidiasis ini terjadi pada daerah bagian tubuh vagina. Nah, gejalanya yang pertama terdapat rasa gatal yang ekstrim pada bagian vagina. Yang kedua terdapat rasa nyeri ketika sedang membuang air kecil. Yang ketiga rasa tidak nyaman selama berhubungan seksual. Yang keempat terdapat pembengkakan di vagina dan bagian luar vagina yang disebut juga dengan vulva. Yang kelima terdapat keputihan yang menggumpal. Nah, yang ketiga atau yang terakhir terdapat kandidiasis kulit. Kandidiasis ini mengalami infeksi pada bagian tubuh kulit. Nah, yang pertama gejalanya adalah ruam yang gatal pada daerah lipatan kulit seperti ketiak, selangkangan, selai jari, dan di bawah payudara. Yang kedua terdapat kulit yang kering dan pecah-pecah. Yang ketiga, kulit melepuh dan bernanah jika terjadi infeksi sekunder seperti infeksi kuman lain seperti bakteri ataupun virus. Adapun faktor risiko yang memungkinkan terjadi pada pasien dengan kasus tersebut adalah yang pertama, penggunaan antibiotik jangka panjang. Penggunaan antibiotik selama 2 minggu dapat mengganggu keseimbangan flora yang ada di area genital. Penggunaan antibiotik dapat membunuh bakteri baik yang biasanya mengontrol pertumbuhan jamur seperti Candida albicans. Ini memungkinkan jamur berkembang biak secara berlebihan hingga menyebabkan infeksi. Yang kedua adalah perubahan pH vagina. Penggunaan antibiotik juga bisa mengubah keseimbangan pH di vagina, membuat lingkungan lebih rentan terhadap pertumbuhan jamur. Lalu yang ketiga adalah sistem kekebalan tubuh yang mungkin menurun. Meskipun tidak ada riwayat penyakit kronis pada pasien tersebut, sistem kekebalan yang menurun akibat penyakit ini atau penggunaan antibiotik dapat meningkatkan risiko infeksi jamur. Data subjektif yang ditemukan dari pasien adalah keluhan nyeri dan gatal pada area genitalia, keluhan keputihan yang berwarna putih kental selama 5 hari terakhir di area genitalia, selanjutnya rasa nyeri saat buang air kecil. Dan data objektif yang ditemukan dari pasien adalah adanya kemerahan di area genitalia, riwayat penggunaan antibiotik selama 2 minggu untuk mengobati penyakit ISK, riwayat menstruasi normal, dan tidak ada riwayat penyakit menular seksual.
Berdasarkan hasil pengkajian pada ibu tersebut, diangkat 3 diagnosa keperawatan utama. Yang pertama, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit yang ditandai dengan pasien mengeluh rasa tidak nyaman pada daerah genital. Yang kedua adalah nyeri akut berhubungan dengan sekret putih kental pada daerah genital yang dibuktikan dengan pasien mengeluh rasa nyeri dan gatal. Yang ketiga, resiko gangguan integritas kulit dibuktikan dengan pasien mengeluh rasa gatal. Dari diagnosa tersebut, rekomendasi intervensi keperawatan yang dapat diberikan kepada pasien adalah manajemen nyeri. Dan intervensi keperawatan manajemen nyeri ada 2, yaitu yang pertama nyeri akut dan yang kedua nyeri kronik. Dan pada kasus ini kita akan menggunakan nyeri akut. Dan menurut buku City, ada 4 hal yang bisa kita lakukan, yaitu bagian observasi, yang kedua terapeutik, yang ketiga edukasi, yang keempat kolaborasi. Pada bagian observasi, kita akan melakukan identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Lalu melakukan identifikasi skala nyeri, lalu identifikasi respon nyeri nonverbal, lalu identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Yang kedua terapeutik. Kita bisa melakukan pemberian teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri seperti hipnoterapi, akupresur, terapi musik, ataupun kompres hangat atau dingin. Lalu kita dapat melakukan kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Contohnya suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan dari tempat pasien. Lalu kita dapat memfasilitasi istirahat dan tidur pasien. Lalu yang terakhir, mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemberian strategi meredakan nyeri. Yang ketiga, ada edukasi. Kita dapat melakukan menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Lalu kita dapat menjelaskan strategi untuk meredakan nyeri. Dan yang terakhir, kita dapat menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri oleh pasien. Dan yang keempat, ada kolaborasi, yang dimana kita dapat melakukan kolaborasi pemberian analgetik dengan dokter jika diperlukan. Setelah melakukan intervensi terhadap pasien, ada 4 poin evaluasi yang bisa kita terapkan terhadap intervensi yang telah dilaksanakan. Yang pertama yaitu tingkat nyeri yang dialami pasien. Evaluasi apakah pasien telah melaporkan adanya penurunan tingkat nyeri atau bebas dari nyeri. Yang kedua yaitu kontrol nyeri. Evaluasi apakah pasien telah mampu memanajemen rasa nyeri yang dialaminya. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas hidup. Evaluasi apakah pasien telah melaporkan adanya peningkatan kualitas tidur, rasa nyaman, serta tingkat kepuasan pasien. Yang keempat yaitu peningkatan pengetahuan pasien. Evaluasi apakah pasien telah mampu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memicu rasa nyeri dan mampu melakukan strategi memanajemen rasa nyeri yang telah diajarkan. Edukasi yang harus kita berikan pada pasien yang mengalami kandidiasis ialah yang pertama, jaga kebersihan diri. Bagaimana caranya? Yaitu bersihkan area tubuh yang mudah lembab, kemudian pakai pakaian dalam berbahan katun, dan juga hindari pakaian yang ketat. Yang kedua, pola makan sehat. Seperti apa? Tentunya 4 sehat 5 sempurna, dan juga tambahkan konsumsi untuk probiotik, konsumsi serat untuk mendukung mikrobioma pada tubuh. Kemudian yang ketiga, batasi antibiotik. Tentunya seperti yang kita ketahui, konsumsi antibiotik itu perlu adanya rekomendasi ataupun resep dari dokter. Maka dari itu habiskan dan juga jangan selang-selang dalam mengkonsumsi dari antibiotik tersebut ya. Yang keempat, perkuat imunitas. Perkuat imunitas ini banyak dilakukan atau bisa dengan berbagai cara seperti mengkonsumsi vitamin, makanan sehat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah hindari produk yang beraroma. Produk yang beraroma seperti apa? Yaitu hindari penggunaan parfum ataupun hal-hal yang merusak ataupun mengganggu dari area genital kita semua ya. Sekian, terima kasih. Jadi Bu, demikianlah penjelasan mengenai penanganan dan perawatan untuk kandidiasis. Bagaimana? Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah mengerti, Sus. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan tahap pengobatan ya Bu. Baik, Sus. Terima kasih, Suster. Uak-uak makan bakwan. Cakep. Sekian video kami kawan. Halo, aku Anta Saraya
Sinaga dengan NIM 221101113. Hai, aku Angelia Sinaga dengan NIM 221101145. Nama aku Lutmal Kristina Reva dengan NIM 221101129. Hai, aku Supriyati Muntar-Muntar dengan NIM 221101135. Halo, aku Marita Emta Gaul dengan NIM 221101121. Hai, saya Lisbedanti dengan NIM 221101139. Halo, aku Gracinta Bianda dengan NIM 221101137. Hai, aku Dame dengan NIM 221101111. Hai, aku Jacqueline Kingamin Manalu dengan NIM 221101133. Hai semua, perkenalkan nama aku Rebecca Marian Simangunsong dengan NIM 221101117. Aku Ivana Petrika Zebua dengan NIM 221101119. Saya Romauli Patricia dengan NIM 221101123.